Ada apa suami cantik kan? Zhou Meizhu. Aku sudah berbuat baik padamu, kenapa? Kenapa? Karena kamu miskin. Aku sudah bersama kamu selama bertahun-tahun. Beli baju saja harus menerima tatapan sinis orang. Kamu. Wah, hari ini aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanitaku. Sayang. Mau baju yang mana suami beliin buat kamu? Ini. Yang lain juga mau tidak masalah. Dengar ya, selain 3 itu. Yang lain semua dibungkus. Zhou Meizhu. Setiap hari aku hemat-hemat untuk beliin kamu baju dan tas. Siap melayani kamu kapan saja. Kamu memperlakukan aku seperti ini. Aku minta kamu hemat-hemat ya. Aku minta kamu melayani aku ya. Aku butuh bukan anjing, bukan pembantu. Aku butuh seorang pria. Hei. Miskin sialan, cepat minggir. Jangan ganggu suasana hati wanitaku. Aku bunuh kamu. Aku biar kamu pukul aku. Aku habisi kamu. Kamu tahu siapa aku, berani pukul aku? Percaya tidak, aku bisa buat kamu tidak keluar dari sini. Mau aku lepaskan kamu juga tidak apa. Jilat sepatuku bersih, aku lepaskan kamu sekarang. Cepat ya. Kamu berani gigit aku. Aku pukul mati kamu. Pukul mati kamu, pukul mati kamu. Apa ini, aku hamil? 1000 tahun berlalu. Mata emas agung. Akhirnya ada penerusnya. Pemuda, semoga kamu menggunakan dengan baik. Ini adalah mata emas agung. Pak, kamu sudah bangun. Kenapa Pak kamu mimisan? Berbaring di sini, jangan bergerak ya, aku panggilkan dokter. Melihat dan mengidentifikasi. Inikah yang disebut sebagai mata emas legendaris? Ini luar biasa sekali. Zhou Meizhu Wuxiuan. Kalian tunggu saja. Non, halo. Lihatlah. Ada yang bisa saya bantu. Wah, lukisan Bapak bagus sekali. Non. Anda benar-benar punya selera yang bagus. Ini adalah karya asli dari Wu Daozi, sang maestro lukis. Karya asli Wu Daozi. Tentu saja. Lihatlah goresan tinta ini. Ada ketebalan dan ketipisan yang tepat. Dan lihatlah burung ini. Sangat hidup dan nyata. Kalau bukan sang maestro, siapa lagi yang bisa melukis seperti ini? Non, Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa tanya di seluruh jalan seni lukis. Saya Lau Shang, tidak pernah menjual barang palsu. Jika Anda berminat. 1 juta, tidak ada tipu-tipu. Nama Pak Zhang saya sudah sering dengar. Saya percaya. Baik. Tolong bungkus untuk saya. Wah, Non, Anda benar-benar punya selera yang bagus. Tunggu. Lukisan Anda ini palsu. Pak bicara harus bertanggung jawab. Bagaimana mungkin ini lukisan palsu? Pak Zhang masih tidak mau mengaku. Anak muda. Saya Lau Shang sudah berbisnis di jalan ini. Yang paling penting adalah reputasi. Anda bilang ini palsu, apa buktinya?
Apakah ini palsu Anda yang paling tahu? Kalau Anda bilang ini palsu, Anda tunjukkan buktinya. Saya sudah berkecimpung di dunia antik lebih dari 10 tahun menurut saya. Lukisan ini tidak terlihat palsu Anda anak muda. Mungkin akan jatuh Di tersandung. dunia penilaian barang antik, pengalaman dan keahlian mata sangat penting. Anak muda harus banyak belajar. Lukisan Wu Daozi, sederhana namun matang. Dan teknik lipatannya sangat alami dan hidup, penuh dengan aura yang indah. Dan lukisanmu ini, garisnya terlihat kaku karena meniru. Dan karena menggunakan tinta hitam untuk meniru, terlihat tidak alami dan belum matang. Keindahan alami. Itu muncul dengan sendirinya. Tapi lukisanmu ini masih terasa kaku. Selain itu karya kuno yang asli. Hanya terdiri dari beberapa lapisan cat. Memiliki ketebalan tertentu dengan kuku. Bisa mengikis lapisan catnya. Tapi lukisanmu ini, seluruhnya halus. Jelas menggunakan cat modern. Pak Sang, apa yang terjadi? Ini manusia bisa salah bicara. Kuda bisa salah langkah. Saya juga bisa salah lihat. Saya akan mengambilnya. Pak Sang, lukisan palsu ini masih mau kamu simpan untuk menipu orang lagi. Maka saya akan merobeknya. Tunggu, lukisan ini saya yang ambil. Berapa harganya? Silakan bantu saya ambil, terima kasih. Kamu gila. Ini. Lukisan burung bangau di tengah senja. Dia masih muda, tapi pengetahuannya sangat luas. Ya, Nyonya, sebenarnya. Besok adalah ulang tahun ke-80 kakek saya. Saya kesini untuk membeli lukisan. Sebagai hadiah, bisakah kamu menjual lukisan ini kepada saya? Lukisan ini seharusnya menjadi milikmu. Silakan kembalikan ke pemiliknya. Bagaimana bisa begitu? Di kartu ini ada 2 juta. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih, ambil. Sungguh tidak perlu, Nyonya, jangan sungkan. Baiklah, bantu saya. 2 juta ini anggap saja sebagai bayaranmu. Bantuan seharga 2 juta. Ya, dan bantuannya sangat sederhana. Oh, coba katakan. Besok adalah pesta ulang tahun kakek saya. Saya ingin kamu menjadi pacar saya sehari. Hei Wudong, kapan selesainya? Ini tempat yang bisa kamu datangi. Cepat pergi sana. Hei bocah. Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Yun. Yang datang semuanya orang-orang penting. Kamu berani buat masalah di sini. Kayaknya kamu belum cukup dipukul ya. Ada yang mengundangku. Kenapa aku tidak boleh datang? Hahaha. Wudong, oh Wudong. Apa otakmu sudah rusak karena dipukul? Sudahlah. Ini ada kartu. Ambil dan pergi ke rumah sakit. Periksa otakmu baik-baik. Passwordnya 6 angka 8. Sayang, aku terlambat. Kamu? Lihat lagi. Sayang, kamu tahu kan kakek kita paling benci sama siapa? Dia paling benci anjing. Anjing yang suka menggonggong tapi tidak menggigit. Ayo usir 2 anjing ini keluar. Nona Yunsi, saya Hao Xiwan dari keluarga Wu. Hari ini, saya datang khusus untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Yun. Nona Yunsi, saya Hao Xiwan dari keluarga Wu. Nona Yunsi. Sekarang kamu berhutang budi padaku. Selamat atas kesehatan kakek, semoga semuanya lancar. Selamat ya Yunsi. Kamu datang. Ini siapa? Ini pacarku Wudong. Hahaha, bukan Nona Yun. Kamu bercanda ya? Orang ini pacarmu. Kelihatannya miskin sekali. Ada masalah apa? Kalau ini pacar Nona Yun. Pastinya. Kamu juga sudah siapkan hadiah untuk kakek Yun kan? Ayo tunjukkan. Biarkan semua orang lihat Yunsi. Tahun-tahun sebelumnya kamu yang paling perhatian. Hari ini kamu siapkan.
Kejutan apa untuk kakek? Giliranmu tampil. Kakek Yun. Bocah ini cuma orang miskin. Persiapannya tidak layak ditampilkan. Udong. Kalau kamu berani menipu Pak Yun, keluarlah dari hotel ini. Katanya kakek suka kaligrafi dan lukisan. Saya berani memberikan hadiah semoga kakek sehat dan panjang umur. Bagus sekali. Kalian sungguh perhatian. Seumur hidup saya paling suka karya Tang Yin. Tapi selalu kesulitan. Tidak bisa mendapatkan yang asli hari ini. Akhirnya saya bisa mewujudkan impian saya. Selamat-selamat. Pak Yun jangan sampai tertipu. Lukisan ini palsu. Tuan Chu, maksudmu apa? Karena yang asli dari lukisan ini, karena yang asli dari lukisan burung banga di senja, saya pernah melihatnya. Yang asli dari lukisan tergantung di kamar tidur Master Fang. Jadi lukisan ini tidak diragukan lagi palsu. Master Fang adalah ahli penelan barang antik di kota Wanghai. Lukisan di rumahnya pasti asli. Sudah kuduga. Seorang anak miskin mana mungkin bisa mengoleksi karya Master Tang Yin. Kasihan Nona Yunsi tertipu oleh sampah ini. Saya ingat, Master Fang memang pernah membicarakan hal ini dengan saya. Jadi, lukisan ini tidak diragukan lagi palsu. Menurut aturan dunia barang antik kami, kalau menemukan barang palsu, harus dirobek di depan umum. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Ini karya asli Tang Yin, kalau lukisan ini dirobek, jangan sampai menyesal. Apa yang harus kusesali? Karya asli Tang Yin. Kau bisa ganti rugi. Kalau lukisanmu ini asli, aku ganti rugi 10 kali lipat. Kakek orang yang cari perhatian seperti ini tidak pantas hadir di pesta ulang tahunmu. Saya sarankan segera usir dia. Master Fang datang. Kakek. Maaf ya, aku datang terlambat. Mr. Fang, Anda bisa datang. Rumahku yang sederhana ini jadi bersinar terang. Lukisan Sunset and Lone Egret yang asli. Siapa sih yang tidak punya mata? Menyobeknya Master Fang. Lukisan Sunset and Lone Egret yang asli bukannya ada di Anda. Ya, malu sekali. Sebenarnya aku ingin memberikannya kepada Anda sebagai hadiah ulang tahun, tapi setelah aku periksa, itu adalah barang palsu. Apa? Maksudmu? Ini yang asli? Wah, judi. Kamu telah menghancurkan karya asli Tang Yin. Apa hukumannya? Tidak mungkin ini. Ini yang asli. Yang Master Chu. Bayar ganti rugi. Aku beritahu kamu. Masalah ini belum selesai. Miss Yunsi, kamu membantuku mengusir Wu Ziyuan. Aku juga membantumu mengusir yang Master Chu. Kita sudah tidak berhutang budi. Berpura-pura jadi pacarmu sangat melelahkan. Kamu tidak tahu betapa menakutkan tatapan para pengagummu. Padaku, aku beritahu kamu. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Wudong hari ini. Untung ada kamu untuk berterima kasih. Aku ajak kamu minum ya. Tidak perlu, ini hal kecil. Bagaimana bisa tidak? Ayo. Miss Yun, jangan minum lagi. Aku mau minum. Hari ini aku senang. Kenapa tidak minum? Wudong. Kamu hari ini sangat tampan. Miss Yun terlalu memuji. 3 hari lagi ada pameran batu gio. Kamu temani aku ya. Kita bisa untung besar. Kali ini harus berpura-pura jadi pacarmu lagi? Ada apa, Wudong?
Berpura-pura jadi pacarku memalukan? Apakah aku putri keluarga Yun? Tidak pantas untukmu? Miss Yun, kamu sudah mabuk. Saya tidak mabuk. Wudong. Terima kasih sudah merawat saya semalam. Oh iya, kakek tidak kekurangan uang. Kartu ini saya berikan padamu sebagai imbalan untukmu. Beberapa hari lagi ada pameran batu giok, kamu harus datang ya, pameran kamu harus datang ya, kamu harus datang ya. Nona Yun, saya tidak boleh mengecewakannya. Mobil ini dijual berapa? Saya tanya kamu, mobil ini dijual atau tidak? Mas, mobil kami ini 43 juta. Oh iya, mobil kami ini. Hanya menerima pembayaran tunai. Oke, saya mau coba. Mas, saya tidak ada waktu untuk ngobrol sama kamu. Kalau kamu tidak mau beli mobil ini, jangan coba-coba. Kalau rusak, siapa yang ganti? Kamu yang ganti ya? Saya tidak mau coba. Bagaimana kamu tahu saya beli atau tidak? Seperti kamu sanggup beli ya? Seperti kamu sudah banyak saya lihat. Datang ke toko kami coba mobil. Bersikap seperti orang kaya padahal. Kamu bahkan tidak sanggup beli kaca spion. Sungguh merendahkan orang, di mana manajernya. Kamu memarahi siapa? Mener ada yang bikin onar. Wudong. Siapa-siapa yang berani bikin onar? Manajer, akhirnya kamu datang. Dia sudah mengganggu kami. Siapa yang berani ganggu sayangku? Kartu hitam eksklusif manajer Bluetooth. Simbol eksklusif manajer berlutut. Kamu yang tidak tahu barang bagus, cepat minta maaf. Tidak perlu minta maaf, mobil ini saya mau 2. 1 dikirim ke keluarga Yun, 1 saya pakai sendiri. Tidak masalah. Belum selesai bicara, mobil yang dikirim ke keluarga Yun harus sampai sebelum jam 5 sore. Sekarang masih ada 5 jam. Mudah, saya segera atur. Tunggu mobil ini. Saya suruh dia dorong pergi. Wudong. Yesuan. Ternyata kamu kerja di sini ya? Dulu waktu reuni kamu tidak datang, banyak yang bilang. Kamu sudah dekat dengan orang kaya. Mereka bilang, Ayo ikut aku sebentar. Duduklah di sini. Wudong. Waktu SMA kan kamu suka sama aku. Sekarang? kamu ngapain sih? Dulu aku memang yang kamu suka, tapi sekarang tidak bisa. Paling tidak kamu harus kasih tahu aku alasannya. Ayahku punya banyak utang. Malam ini debt collector datang lagi ke rumahku menagih utang. Mereka bilang kalau tidak bisa melunasi, mereka akan mematahkan kaki ayahku. Wudong, aku mohon. Pinjamkan aku uang. Aku pasti akan mengembalikannya asal kamu mau. Kamu mau apa saja aku lakukan. Yesuan, jangan begini. Berapa yang kamu butuhkan aku akan pinjamkan. Nanti kita pergi ambil uangnya. Benarkah? Terima kasih. Mohon beri aku waktu 2 hari lagi. Aku pasti akan melunasi utangku, mohon. Kalian ngapain sih?
Ayo kita pergi. Orang tua ini belum selesai. Kalau tidak melunasi utang lain, kali aku patahkan kakimu. Ayo pergi. Ayah jujur saja sama aku. Kamu sebenarnya punya utang berapa? Sebenarnya tidak banyak. Selain yang sudah dibayar cuma 10 juta lebih. Apa? Uang sebanyak itu. Walaupun rumah dijual tidak akan cukup untuk melunasinya. Bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Aku baru kenal seorang ahli batu giok yang sangat berpengalaman. Besok ada pameran batu giok. Aku ingin mencoba. Kamu mau judi batu giok? Kamu tidak takut kehilangan 1 juta terakhir ini? Lagi pula utang 10 juta sudah ada. Tidak masalah dengan 1 juta ini. Aku rasa boleh. Udong. Master Wang ini terkenal di industri. Seorang ahli identifikasi batu giok mentah. Kamu harus banyak belajar dan melihat. Belajar 1-2 jurus. Itu bisa berguna seumur hidup. Pak Ia. Jangan-jangan kamu pikir keahlianku bisa dipelajari siapa saja. Itulah kenapa butuh bimbinganmu. Master Wang, mari kita lihat ke sana. Oke. Cuma bisa melihat beberapa batu jelek. Apa yang hebat? Wudong, jangan hiraukan dia. Tidak apa, aku tidak memikirkannya. Wudong lagi-lagi merayu teman lama. Cepat sekali merayu teman lama kita. Yesuan, jangan sampai kamu tertipu. Wudong. Dia cuma orang miskin. Jangan asal bicara, Wudong tidak akan menipuku. Wudong, berhenti berpura-pura. Kami sudah tahu semuanya. Kamu cuma masuk ke keluarga Yun. Menjadi anjing mereka. Kamu benar-benar menjijikan. Kamu, Sudah, jangan marah dengan dua lalat ini. Hei, siapa yang kamu sebut lalat? Kalau kalian ingin membuat masalah di sini, aku tidak keberatan membuat kalian terbaring keluar. Bagaimana kamu mau berkelahi di sini? Coba. Aku tidak mau berurusan dengan orang kasar, seperti kamu. Pergi. Hei bos, berapa harga batu ini? 3.000, lihat saja. Bos, batu ini aku ambil 5.000. Aku beli. Hei bos, Anda benar-benar mau bayar 5.000? Ya 5.000. Wuxiuan, apa maksudmu? Apa maksudnya aku beli batu? Bagaimana kalian bisa beli? Orang lain tidak boleh. Kita semua sama-sama beli batu. Yang bayar lebih tinggi yang dapat. Kamu yang tidak punya uang, cepat pergi. Jangan mengganggu bisnis bos. Ya benar. Gadis cantik ini benar. Kita semua datang untuk beli batu. Yang bayar lebih tinggi yang dapat. Wudong ya. Barang seperti batu asli ini. Enggak sembarang orang bisa mainin. Aku punya uang, aku bisa tanggung rugi. Lu cuma pekerja miskin. Lu sanggup mainin. Sanggup atau nggak baru tahu setelah main. Bos, berapa harga batu ini? 6.000, aku bayar 0.000. Kalau yang ini, 5.000, aku bayar 6.000. Main sama aku. Enggak lihat diri lu pantas apa enggak? Sayang, lu keren banget. Bro. Tadi dia ambil batu yang enggak jelas. Jangan sampai lu kena tipu. Enggak masalah, uangku banyak. Enggak peduli sama yang segini. bos. Kalau batu ini berapa harganya? Batu ini agak mahal. Harganya 500.000. Bos, lu gila ya? Batu nggak jelas lu berani jual 500.000. Lu nggak ngerti. Ini batu bagus harganya segitu. Nggak berani beli ya? Ngeluarin ratusan ribu buat beli batu nggak jelas. Ngeluarin ratusan ribu buat beli batu nggak jelas. Ngira aku bodoh ya? Wudong. Tadi lu teriak-teriak keras banget. Gimana? Sekarang nggak berani beli. Siapa bilang aku nggak berani beli? Aku beli ini. Jangan gegabah, Wudong. Adek. Ngeluarin 500.000 buat beli batu nggak jelas. Uangmu banyak tapi jangan dihamburin gitu. Percaya sama aku.
Wudong ya Wudong. Lu memang gengsi tapi sengsara. Hari ini aku bikin lu mati jelas-jelas. Berani nggak batu-batu ini, kita potong semua. Gak ada yang gak berani. Keluar-keluar. Untung banget keluar jenis air biru. Ini beli 3.000. Setidaknya bisa naik 10 kali lipat Wudong. Kalau saya tidak salah ingat. Ini seharusnya batu yang kamu pilih pertama kali ya. Itu benar-benar sayang sekali. Jangan terlalu senang dulu. Ini baru permulaan. Baik. Saya lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Bos potong satu bagian bagus. Lanjut. Ini bagian terakhir, Pak. Jangan banyak bicara, potong saja. Ini tidak mungkin. Saya sudah menghabiskan lebih dari 10 juta. Sepertinya keberuntunganmu tidak begitu baik. Kami baru saja menemukan sepotong giok. Kalian mungkin tidak akan menemukan apa-apa. Ya lebih dari 10 juta. Walaupun tidak. Tapi saya bisa menanggung kerugiannya. Tapi bagi beberapa orang, mungkin akan bangkrut ya. Batu saya belum mulai dipotong. Mengapa kamu bilang saya akan rugi? Wudong ya Wudong. Saya sarankan kamu jangan memotongnya. Agar tidak mempermalukan diri sendiri. Saya harap nanti kamu masih bisa tertawa. Bos potong dari sini. Sayang sekali. Potong sekali lagi. Kalian sepertinya terlalu senang. Sudah potongan kedua. Bahkan tidak ada tanda-tanda air. Jangan-jangan kamu benar-benar pikir ada sesuatu di dalamnya. Wudong, bagaimana kalau begini? Saya kasih kamu kesempatan kamu. Sekarang berlutut di depan kami. Dan ketuk kepala beberapa kali. Batu ini akan saya beli bagaimana? Wah! Ketuk kepala beberapa kali dapat 500.000. Wudong, cepatlah berlutut. Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Benar-benar ada air-airnya sangat banyak. Ini bukan air biasa ya. Jangan-jangan Ice Jade. Benar, Ice Jade ada hijaunya juga. Ini benar-benar es kristal kualitas terbaik. Bagaimana mungkin? Sayang. Apakah batu giok ini sangat berharga? Berharga es kristal sebesar ini. Paling tidak 3 juta. HM 3 juta adik. Apakah batu giok ini dijual? Saya tawar 5 juta. Saudara saya tawar 6 juta, jual ke saya. Saya tawar 8 juta. Sepertinya batu ini tidak bisa kamu beli. Kamu tunggu saja. 8 juta jual ke saya, bos. Aduh sayang, tunggu aku. Bagaimana ini? Ayah, bagaimana? Ada batu bagus yang ditemukan. Aduh, jangan dibahas. Beberapa batu dipotong, tidak ada apa-apa. Ayah, tadi Wudong memotong sebuah batu. Dijual 8 juta. Benarkah? Tentu saja benar. Katanya es kristal dengan hiasan hijau. Aku juga tidak terlalu paham. Wudong. Katanya kamu memotong batu es kristal. Dijual 8 juta. Hanya keberuntungan saja. Ternyata benar seorang pemula. Apa dia paham batu giok? Hanya kebetulan saja. Ayah, bukankah kamu sengaja mencari ahli penilaian? Mengapa tidak ada hasilnya? Seorang gadis kecil apa paham? Batu bagus harus dicari. Tidak bisa dipaksakan. Bos Ye. Batu bagus datang.
Silakan lihat. Silakan Sinua lihat. Ini baru saja dikirim dari Myanmar. Es kristal kualitas tinggi. Hampir setara dengan kualitas kaca sangat berharga. Kamu bilang kualitas tinggi tapi aku tidak melihatnya. Bagiku tidak seperti itu. Lihatlah potongan ini. Airnya sangat jernih. Hampir setara dengan kualitas kaca bukan. Ini bukan es bermutu tinggi lalu, apa yang disebut es bermutu tinggi? Anak muda tidak mengerti apa-apa. Jangan bicara sembarangan nanti ditertawakan orang. Benar-benar bapak ini memang punya selera. Pak Ye, batu ini memang bagus. Bisa dipotong untuk dilihat. Kalau bapak serius mau saya, tidak akan bohong soal harga. 1 juta bapak bawa apa? 1 juta. Pak, tidak bisa lebih murah lagi. Tidak bisa kurang, ini harga terendah saya. Master Wang, tolong lihat baik-baik. Di dalamnya pasti ada sesuatu. Saya hanya bawa 1 juta, lihat. Tenang, kali ini pasti benar. Baiklah. Batu ini saya ambil. Tunggu Paman Ye. Menurut saya batu ini tidak bagus, mungkin tidak akan keluar giok. Apa maksudmu? Saya sudah melihat batu hampir 10 tahun. Masih perlu kamu mengajari saya melihat batu. Kalau batu ini tidak bisa keluar giok. Batu apa lagi yang bisa keluar giok? Batu-batu itu bisa keluar giok. Anak muda. Itu semua sampah kalau mau. 500 sepotong bapak bawa. Ternyata memang anak baru. Tidak mengerti apa-apa sudah bicara besar. Sampah bisa keluar giok apa pak? Bahan ini saya ambil baik. Yesuan sudah lama jadi teman sekelas. Belum pernah memberi kamu apa-apa. Beri kamu sepotong batu ya, yang ini saja. Terima kasih. Sebelumnya sudah untung 8 juta. Sekarang cuma kasih batu jelek sebagai hadiah. Pak Ye. Ternyata teman anakmu. Bukan orang yang dermawan. Apa salahnya memberi batu? Saya sangat suka batu ini. Pak, sekarang dipotong-potong. Tentu saja dipotong baik, ayo. Dipotong dari sini. Pasti keluar barang bagus baik. Keluar naik. Pak, kaya nih giok ini. Sekarang nilainya 2 juta. Baik. Ganti sisi terus potong. Potong semuanya. Hari ini kalian akan melihat. Jade terbaik Paman Ye. Mungkin lebih baik berhenti saja. Retakan di batu ini banyak sekali. Sangat mungkin sudah merusak bagian dalam. Benarkah begitu Master Wang? Bos Ye. Kamu percaya dia atau aku? Jangan lupa tadi. Dia yang melarangmu membeli batu ini. Udong paman ini utang 10 juta. Ini baru 2 juta. Hanya bisa bertaruh lagi. Terus potong baik. Bos. Selesai. Sayang sekali Jade S yang bagus. Karena retakan besar ini, semuanya hancur. Master Wang, bukankah kamu bilang pasti akan naik ini? Aku juga tidak menyangka. Ayah? Anakku. Ayah pikir setelah batu ini dipotong, utang keluarga kita akan lunas. Tapi tidak menyangka. Tidak apa-apa ayah. Kita cari cara lain. Apalagi cara yang baik. Paman Ye. Masih ada satu batu belum dipotong. Bahan jendela yang bagus. Tidak ada yang keluar. Batu sisa ini bisa keluar apa?
Paman Ye, batu ini tidak besar. Potong cepat, mari kita lihat. Kalau mau potong-potong saja. Bos Ye. Batu saya saja tidak berhasil. Batu dia ini. Saya sarankan jangan berharap banyak setelah dipotong. Hanya marmer, saya kasih marmer. Keluar apa? Cantik sekali, ini bukan hanya es. Tapi juga jade langit biru. Benar-benar es, anakku. Benar-benar es langit biru. Bagaimana mungkin pergi kau? Kamu pasti berharap kami tidak bisa menemukan apapunnya. Kita dapat, anak perempuan kita dapat. Mas, batu ini dijual tidak? Saya tawar 15 juta. 1 juta saya beli 9 juta. Pergi sana kamu. Ayah, hari ini kita harus berterima kasih pada Wudong. Kalau bukan karena batu giok terakhir yang dia pilih, yang terjual 20 juta, keluarga kita pasti bangkrut. Wudong. Kamu adalah penyelamat keluarga Ye kami. Kedepannya urusanmu adalah urusan keluarga Ye kami. Paman Ye, kamu terlalu baik. Saya hanya beruntung saja. Saya bilang juga dia anak kecil. Mengerti apa soal batu giok, mengerti apa? Bisa membeli 2 batu. Hanya kebetulan saja. Sudah cukup kamu. Saya memang tidak mengerti batu giok, tapi lebih baik daripada yang tidak mengerti apa-apa, tapi suka pura-pura tahu. Kamu bilang siapa yang pura-pura tahu? Saya sudah bilang sejelas-jelasnya. Master Wang masih tidak tahu itu dirinya. Kamu. Master Wang, kalau saya jadi kamu. Sekarang saya malu bicara. Kamu maksud apa? Kenapa saya malu bicara? Bos Ye, lihat mereka. Master Wang, kamu. Hari ini lihat banyak batu sudah capek. Pulang tidur saja, lihat lingkar hitam matamu. Kamu. Ye Dafu. Kalau kamu berani jangan cari saya lagi. Saya gila cari kamu, cepat pergi. Kamu. Kita jarang berkumpul. Makan bersama yuk. Oke. Siapa ini sombong sekali? SST Paman Ye. Ini adalah putra sulung keluarga kaya Chu. Tudi-tudi di dunia antik seluruh provinsi kita. Keluarga Chu itu yang terbesar. Katanya mau masuk pasar batu giok kota kita. Jadi keluarga Yun yang berbisnis batu giok. Persaingan mereka sangat sengit. Hari ini dia datang ke sini. Pasti untuk menghadiri acara pameran. Pameran Raja Batu. Paman Ye, apa itu pameran Raja Batu? Pameran Raja Batu ini merupakan acara penutup dari setiap pertemuan batu giok di pameran Raja Batu. Semua adalah kualitas terbaik tentu saja. Nilainya juga tidak sedikit. Untuk tahun ini, lebih menarik lagi. Keluarga Yun dan keluarga Chu sama-sama ingin bersaing di pameran Raja Batu ini untuk memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin industri batu giok. Di kota Wanghai kita, pemimpin industri batu giok. Siapa sebenarnya? Ternyata K11. Pasti perwakilan dari keluarga Yun. Yunsi, aku punya ide. Kalau kau mengaku kalah sekarang, malam ini datanglah ke kamarku untuk menemaniku. Aku berjanji keluarga Chu kami tidak akan memusnahkan keluarga Yun sepenuhnya. Bagaimana? Batu belum dibuka. Bagaimana kau bisa yakin akan menang? Baik, sangat baik. Aku tunggu kau berlutut memohon padaku, hahaha. Hah? Jangan khawatir, 3 bongkahan batu yang kupilih pasti akan membuka harta bernilai tinggi. Wow, ada hasilnya. Ini jenis es emas. Tuan Chu ini benar-benar pembukaan yang luar biasa. Nyonya Yun membuka batu 01. Saudari Yun, jangan khawatir. Selama semuanya belum berakhir, masih ada kesempatan. Sepertinya kali ini aku benar-benar gagal. Pilihan batu dari putaran pertama kedua belah pihak sudah selesai. Setelah dinilai oleh para ahli, nilai 3 batu giok Tuan Chu adalah 390 juta yuan, sedangkan Nyonya Yun nomor 1 dan 2. Nilai 3 batu gioknya adalah 80 juta yuan. Hahaha, Yun Si.
Nilai 3 batu giokmu. Bahkan tidak mencapai angka 0 dari milikku, dengan apa kau bisa membandingkan dirimu denganku? Aku menyarankanmu. Coba pikirkan baik-baik. Malam ini pakai apa untuk menyenangkan saya? Jangan harap sekarang mulai putaran pemilihan batu berikutnya. Silahkan kedua pihak memilih batu. Wudong, menurutmu batu nomor 9 gimana? Batu nomor 9 aku ambil. Kamu. Kalau begitu menurutmu batu nomor 2 gimana? Di sini batu nomor 2. Miss Yun mengeluarkan sepotong batu giok jenis Nuo. Mr. Chu mengeluarkan lagi sepotong batu giok jenis S. Kita ambil, aku ambil nomor. Selesai kali ini, benar-benar selesai. Nomor itu juga sudah diambil keluarga Chu. Yun Si, kamu masih belum ada kemajuan sama sekali. Lihatlah batu yang kamu keluarkan semuanya sampah. Masih berani melawan aku. Ji-Yun, percayalah, kita ambil nomor 4. Batu nomor 4 Hotel Yushang. Hotel Yushang meskipun berasal dari tambang tua Muna, tapi kulit batunya sangat kering. Minyak dan kekuatannya kurang. Sekilas saja sudah terlihat, tidak akan keluar barang bagus. Kamu pikir semua bahan Muna bisa keluar barang bagus? Hahaha. Hanya kamu si bodoh yang berteriak-teriak di sini. Siapa sih yang bodoh? Tunggu saja sampai batu selesai dibelah. Kamu si sampah masih berani melawan aku. Jangan marah tuan muda. Saya jamin dengan pengalaman puluhan tahun saya. Batu nomor 4, tidak akan keluar batu giok bagus. Pasti tidak akan melebihi kita. Mereka tidak mungkin menang. Kalau kita yang menang gimana? Anak muda. Menjadi pahlawan tidak semudah itu. Kalau kamu masih berteriak-teriak. Awas kepalamu, hahaha. Semoga nanti Tuan Chu masih bisa tertawa. Wudong, kamu terlalu gegabah. Kenapa kamu benar-benar bertaruh dengannya? Dia benar-benar akan melumpuhkan kedua tanganmu. Jangan khawatir, belum mulai membelah batu. Belum tentu hasilnya. Mr. Chu mengeluarkan sepotong giok berwarna musim semi dengan es tinggi penuh bahan. Perkiraan awal nilainya 4 miliar. Ternyata giok berwarna musim semi. Masih es tinggi yang hanya kalah dari jenis kaca. Apalagi yang bisa dibandingkan? Wah, keluarga Yun selesai. Nona Yun telah membuka sepotong giok es tinggi hijau penuh. Hahaha. Kak Yun, ada apa? Batu ini meskipun juga es tinggi, tapi warnanya hanya hijau biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan giok berwarna musim semi yang dia buka. Nilai pasar maksimal 2 miliar. Dan 5 batu mentah yang keluarga mereka buka. Jumlahnya minimal 11 miliar. Kali ini kita kalah. Hahaha, Yun Si. Sudah memikirkan, apakah keluarga Yun akan keluar dari industri batu giok kota Wanghai? Atau malam ini datang ke kamarku untuk menemaniku? Kamu. Jangan buru-buru Tuan Chu. Apakah terlalu dini untuk senang? Hei. Kurasa kamu tidak mengerti situasinya. 5 batu mentahku ini jumlahnya 11 miliar. Bisakah kamu menandinginya? Semua putaran pemilihan batu telah selesai. Setelah penilaian oleh beberapa ahli, 5 batu giok keluarga Yun bernilai 300 juta. Jadi saya umumkan pemenang Raja Batu adalah... Tunggu, saya minta untuk terus membuka batu. Maaf Pak, apa maksud Anda? Benar. Buka lagi batu giok yang baru saja dibuka dari batu mentah nomor 4 menjadi 2. Kamu gila. Membelah giok es tinggi menjadi 2. Apakah kamu bodoh? Kalau begitu tempat gelangnya hilang. 2 miliar jadi 1 miliar. Hei pembawa acara, saya minta. Usir orang bodoh itu keluar. APA yang dia lakukan di sini. Sini lakukan seperti yang dia katakan. Belah batu giok nomor 4 menjadi 2. Nona Yun, apakah Anda serius? Benar, aku percaya padanya, potong saja. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan trik apapun HMPH. Jangan khawatir, 11 Ji, aku sudah bilang. Kali ini kamu pasti menang. Ini. Wudong, apa yang terjadi ini? Di dalam giok ada giok lagi 11 Jia. Pernah kamu mendengar tentang kata-kata menjina bahan Yuna? Ah, langit dan laut menyatu. Bintik-bintik salju. Awal kekacauan yang tertinggi. Muna tertinggi, kaca kualitas terbaik. Masih dengan serat salju kamu.
Kamu sampah benar-benar bisa mengeluarkannya. Muna tertinggi legendaris ini. Ini tidak mungkin menurut penilaian Lee. Ini berasal dari tambang muna kaca kualitas terbaik dengan serat salju. Diperkirakan bernilai sekitar 1 miliar. Bagaimana mungkin ini bahkan jika itu kaca murni? Tidak mungkin bernilai 1 miliar sebanyak itu. Kamu tahu apa? Ini adalah muna tertinggi legendaris. Masih dengan serat salju kaca. Ini jauh lebih langka daripada kaca biasa. Jangan bicara 1 miliar. Jika bertemu dengan kolektor yang menyukai giok, 2 miliar pun tidak cukup. Bukankah itu berarti Nona Yun menang? Tidak kamu sampah. Bagaimana mungkin kamu bisa mengeluarkan muna tertinggi? Tuan Chu, kamu tidak bisa. Tidak berarti aku juga tidak bisa. Kamu setelah melalui pameran Raja Batu kami. Semua juri menilai kembali batu yang dibuka Nona Yun kali ini. Bernilai tertinggi sekarang aku umumkan. Pemenang pameran Raja Batu tahun ini adalah Nona Yun Si. Keluarga Yun, tunggu saja. Ini belum selesai mundur-mundur. Apa yang kamu lihat? Wudong hari ini terima kasih banyak, untung ada kamu. Ai 11 Jie ngomong apa sih, aku membantu kamu itu sudah seharusnya. Hei, jujur saja, bagaimana kamu bisa melihat di dalam giok es tinggi ada giok kaca? Hahaha. Ini kebetulan saja. Terutama karena bersama 11 Jie keberuntunganku lebih baik. Keberuntunganmu terlalu baik. Setiap kali bisa mengeluarkan barang bagus. Pameran Raja Batu kali ini berkat kamu. Saya baru saja mendapatkan kepercayaan keluarga dan mengalahkan keluarga Chu. Wudong, terima kasih. 10 miliar ini adalah tanda terima kasihku, kamu ambil saja. Tidak usah Kak 11, aku akan membantumu. Ambil. Ayo pergi. Kenapa semua suka main cara ini? Wudong, kamu di mana? Cepat datang bantu ayahku. Apa yang terjadi? Kami di kasino Jalan Liun, cepat datang. Halo. Gadis ini. Kenapa ayahmu pergi ke kasino lagi? Ayahku pergi ke kasino untuk melunasi utang. Tidak disangka pemilik kasino melihat ayahku punya uang. Tidak membiarkannya keluar, memaksanya berjudi di dalam. Jangan panik, aku akan lihat dulu. Kalian kenapa? Apa tujuan kalian ke sini? Tentu saja datang untuk berjudi. Berjudi? Kamu punya uang. Apa? Ayahku di dalam, dia datang untuk mencari ayahku. Biarkan saja dia masuk. Kalian akan habis. Aku beritahu kamu. Hari ini kalau kamu tidak melunasi utang, jangan harap bisa keluar dari sini. Ayah? Kamu bagaimana? Aku tidak mau berjudi. Kamu yang memaksaku. Aku sudah tidak punya uang. Uangku sudah kalah semua. Tidak ada uang habis. Bukannya kamu bisa berjudi batu dan menghasilkan banyak uang terus berjudi. Mana mungkin aku bisa. Aku hanya beruntung saja. Jangan banyak bicara. Hari ini entah lunasi utang atau biarkan anakmu menemani aku. Kalau aku senang, mungkin tidak perlu kamu lunasi. Aku yang akan menemanimu berjudi. Kamu siapa berani menggantikannya? Di kartu ini ada 2 juta kalau kamu menang. Utangnya aku yang bayar. Kalau gitu kita main yang paling gampang aja, blackjack. Wudong, jangan kamu main sama dia. Dia itu jagoan di kasino. Kalau masih banyak bacot, hati-hati lidahmu. Dipotong. Ayo. Bawa tamu terhormat ini ke meja. Silakan, bos. Wudong, maaf. Semuanya salahku. Gak apa-apa. Mungkin hari ini hoki. Dan kita menang. Adik kecil. Kamu percaya diri tapi aku kasih tahu. Aku udah main blackjack lebih dari 10 tahun. Dan belum pernah kalah. Bagikan kartunya. 1 ronde putuskan semuanya.
Kamu duluan atau aku duluan? Aku duluan aja. Aku tamu. Enggak. Ini daerahku. Aku rasa aku duluan. Ya udah kamu duluan bagaimanapun juga. Kamu pasti kalah. Kemampuan nggak gede, emosi gede. Lagi-lagi orang sok jago. Nanti kalau udah kalah semua, pasti nangis-nangis di lantai. Orang kayak gitu udah sering aku lihat. Wah beneran begoni orang. Masa ada yang main blackjack? Kasih lihat kartu rahasianya. Wah beneran gak guna. Hahaha. Kalau kasih lihat gimana? Bagaimanapun juga kalian gak bakal menang. Bego jangan sok jago. Percaya gak? Aku bikin kamu bangkrut. Gimana? Bos anak ini gak ngerti aturan. Aku kasih tahu dia. Udong. Blackjack itu disebut juga 21. Aturannya begini. Kamu pegang satu kartu rahasia. Dealer kasih kamu 4 kartu lagi. Jadi kamu punya 5 kartu. Kalau melebihi 21, maka itu bakal boost. Kalau tidak melebihi itu kartu terbesar. Kalau pas bisa mencapai 21. Itu yang terbaik oh. Kalau begitu aku cukupkan saja jadi 21. Enggak. Kartu terbesar itu blackjack. Mencapai angka 10 apa saja. 21 pun nggak bisa ngalahin blackjack. Oke aku ngerti. Gimana nih? Ikut atau enggak? Kalau nggak ikut, tinggalin 2 juta. Aku biarin kalian pergi. Ikut pasti aku ikut. Oke deh. Sekarang sok jago. Nanti jangan sampai minta ampun sama aku. Bagi kartu. Udong nggak bisa ikut lagi. Di 21 ada istilahnya. Namanya sedih 5 patah hati 6. Biasanya orang yang dapat 5 sama 6 pasti pusing. Nggak ambil kartunya terlalu kecil. Ambil gampang boost. Lihat aja dia dapat 5 masih pede aja. Terus minta kartu berarti kartu dasarnya pasti bagus. Tenang aja. Kartuku lebih bagus dari dia. Lihat deh anak ini. Nggak tahu malu. Lanjutin bagi. Ternyata 5. Dia nggak boost berarti kartu dasarnya. Pasti kecil Wudong. Cepat lepasin. Lepasin maaf ya. 21 kamu kalah. 21 ternyata beneran. Habis. Paswang. Ayah, Tolong maafin Wudong. Dasar anak baru dia nggak ngerti apa-apa. Utangku sama kamu aku bayar. Udah terlambat. Barusan aku kasih dia kesempatan. Dia cuma sibuk pamer nggak ngerti hargain. Hari ini mau nggak mau. Kamu harus selesaikan permainan ini. Dealer bagikan kartu. Hahaha. Dasar bodoh. Gue udah 21 kamu masih minta kartu. Kamu pengen kalahin gue lebih banyak ya? Hahaha. Bagikan kartu tunggu. Satu-satu ribet 3 sekaligus. 1000 langsung bagikan. Wudong. Gak ada yang minta kartu kayak gitu.
Kamu minta kartu kayak gitu bakal meledak. Bagikan kasih dia 3 kartu. Hahaha. Nggak usah main lagi. Kamu kalah dasar sampah. Kartu meledak. Kartu gue masih tertutup. Gimana kamu tahu kartu gue udah meledak? Kartu kamu itu 6. Ditambah 2 kartu sebelumnya udah meledak. Ditambah 2 lagi. Meledak total hahaha. Kartu gue masih tertutup gimana kamu berani nentuin? Itu 6. Gue udah main kartu lebih dari 10 tahun. Kartu kayak gini aja nggak ngerti. Basa basi. 2 juta tinggalkan di sini. Kurang 1 sen. Gue potong kaki kamu. Kamu yakin banget? Kartu gue ini. Itu 6. Kalau bukan 6. Gue nggak cuma hapus utangnya. Gue makan meja ini. Oke, gue tunggu kamu makan. Maaf, Jack. Nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Kamu curang, kamu ngeceat. Bos Wang. Meja ini kamu mau langsung gigit? Atau bawa pulang? Atau kamu nggak sanggup main? Hari ini gue nggak sanggup main gimana. Udong gimana ini? Gak apa-apa, ada aku di sini. Udong. Aku kasih tahu. Hari ini 2 juta itu aku mau. Meja ini kamu juga harus makan. Om Wang. Kalau 2 juta ini aku gak mau kasih. Meja ini aku juga gak mau makan. Gimana dong? Kalau gitu kalian bertiga. Gak ada yang boleh pergi. Siapa? Nonyun. Mereka ini teman-temanku. Dengar-dengar Om Wang mau nahan mereka di sini. Gak Nona Yun. Maafkan aku kalau aku tahu. Mereka bertiga temanmu. Kasih aku 10 nyali pun aku gak berani. Maaf ya. Bisa gak ini selesai? Kamu tanya dia. Om Wang, sekarang kita boleh pergi gak? Boleh silakan. Kenapa diam aja? Cepat minggir, kasih jalan buat tamu istimewa. Om Wang, soal uang ini. Gak usah dibayar. Dan utang temanmu juga dihapus semua. Kalau gini. Aku gak bisa makan ini. Paman Ye, ayo pergi. Pelan-pelan, hati-hati. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kami masih ada urusan, jadi kami duluan ya. Dengar-dengar aja kalian ngobrol. Ikut aku. Naik mobil. Kita mau kemana sih? Sampai sana kamu tahu sendiri. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Aku lagi gak enak hati, temani aku minum. Jangan minum lagi, nanti mabuk. Mabuk bukannya lebih baik ya? Ayo Kak 11, aku antar kamu pulang. Wudong, bawa aku ke rumahmu ya. Wudong, kamu suka sama aku gak? Ke kamar tidur. Kak 11 sekarang bisa kasih tahu aku. Kenapa ya? Ayah mau nikahin aku sama Cudi. Bukannya keluarga kalian. Musuh bebuyutan ya. Sebenarnya keluarga kita sama keluarga Chu enggak bisa disamain. Keluarga kita bergantung sama bisnis Gio, sedangkan keluarga Chu. Wah, mereka keluarga besar di dunia, anti bisnis Giok buat mereka.
Cuma salah satu cabang usaha aja. Ayah takut pameran batu giok jadi tegang. Jadi mau mencairkan hubungan. Jadi kamu yang dikorbankan. Yunsi buka pintu ini ayah. Ayah pasti nyuruh orang ngikutin kita. Udah sembunyi dulu, jangan ketahuan. Sudah begini, kita hadapi aja. Oke. Ayah kenapa datang? Om baik. Yunsi siapa dia? Jujur aja. Dia siapa sebenarnya? Om. Sebenarnya aku pacarnya Yunsi. Pacarnya. Siapa yang kasih izin kamu punya pacar? Kamu lupa sama pernikahan sama keluarga Chu. Kalau sampai keluarga Chu tahu, gimana ayah bisa jelasin ke mereka? Ayah, aku nggak suka sama Cudi. Aku nggak mau nikah sama dia. Diam. Kamu nggak berhak tawar-menawar sama ayah. Kamu cuma bisa nikah sama keluarga Chu baru kita bisa jalin hubungan. Ini penting banget buat kepentingan keluarga. Nggak boleh kamu semena-mena. Ayah, Dia cuma pria biasa aja. Nggak layak kamu pertahankan, cuma orang kayak Cudi. Yang layak bikin kamu nangis. Ayo. Bawa Nona pulang. Nona, maaf ya. Ayo pulang sama ayah. Paman. Mau bawa Yunsi pergi udah tanya belum? Aku sebagai pacarnya. Menurutku, selama Yunsi nggak mau pergi, nggak ada yang bisa bawa dia pergi. Nggak peduli kamu pacarnya Yunsi atau bukan. Aku tetap berterima kasih atas perhatianmu padanya. 1 miliar ini adalah bentuk perhatianku sebagai ayah untuk anak perempuanku. Lalu, segera pergi dari sisi anakku. Kamu nggak pantas sama dia. Dan nggak punya hak untuk mencintainya. Berkelahi. Aku ulangi lagi. Selama Yunsi nggak mau menikah, nggak ada yang bisa menghalanginya. Nggak tahu diri. Paman, aku udah buktiin dengan kemampuan. Aku bisa melindungi Yunsha. Anak muda. Di zaman sekarang ini, bisa sedikit bela diri nggak ada artinya. Harus punya uang. Lihat aja Cudi. Masih muda udah punya harta ratusan miliar. Dia bisa aja hancurin kamu dengan uangnya. Kamu bisa nggak? Paman, kalau gitu. Kalau aku punya aset ratusan miliar, keluarga Yun nggak bakal maksa. Yunsi nikah sama Cudi lagi dong. Kalau kamu beneran bisa punya aset ratusan miliar, aku setuju aja nikahin kalian. Tapi kamu nggak punya background, nggak punya kekuasaan. Uang segini. Kerja keras 10 kali hidup kamu pun nggak bakal dapat. Yunsi, sebulan lagi, keluarga kita bakal ngadain acara amal. Nanti keluarga Chu bakal lamar keluarga kita. Siap-siap aja. Pergi. ayah. Kamu beneran udah bikin ayahku marah. Apalagi ngomong besar. Aku aja kaget. Seluruh nilai keluarga Yun kita kalau dijumlahin cuma 100 miliar. Terus gimana dong? Ayo kita kabur. Kamu terlalu muluk. Siapa bilang mau nikah sama kamu? Tapi serius nih. Waktu cuma sebulan. Gimana caranya dapat uang sebanyak itu? Aku ada cara tapi. Aku harus akuisisi perusahaan Giok dulu sebagai batu loncatan. Perusahaan Giok Kayaknya aku tahu aliran dana perusahaan Giok itu. Ada masalah ya? Aku kenal sama bosnya. Mungkin kamu bisa ngobrol sama mereka. Pak, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya mau ketemu direktur utama, kemarin sudah janjian. Anda ini Tuan Wu.
Direktur utama sudah menunggu di kantor, silakan ikut saya. Jadi Tuan Wu, apa urusannya datang ke sini hari ini? Dirut Zhang, saya tidak akan bertele-tele. Saya dengar aliran dana perusahaan Anda. Ada masalah. Apakah Tuan Wu berminat investasi di perusahaan kami? Dibanding investasi, saya lebih suka akuisisi penuh 500 juta. Xiao Li antar tamu 600 juta. Maaf Tuan Wu, kami tidak punya niat untuk menyerahkan perusahaan. 700 juta. Tuan Wu harap jangan menyulitkan saya. 800 juta Tuan Wu. 1 miliar kalau tidak. Saya bisa ke perusahaan kompetitor di seberang. Dirut Wu, kapan kita bisa urus proses serah terima? Kita masih punya kesempatan untuk terus bekerja sama. Hati-hati di jalan. Mantan pacar Judong. Wudong, kamu ngapain di sini? Jangan-jangan cari kerja. Ya iyalah. Sekarang di seluruh kota Wanghai ramai dibicarakan. Nona besar keluarga Yun diusir dari posisi manajer umum grup Yun. Penopangnya sudah jatuh. Dia pasti diusir dari rumah. Kalian ngapain di sini? Mungkin kamu belum tahu. Manajer SDM grup Shengshi ini. Itu ayahku. Siapa yang mau pergi atau tinggal di perusahaan ini? Semuanya ditentukan oleh ayahku. Kamu yang biasa jadi anjing orang. Mungkin susah mencari pekerjaan, bahkan untuk jadi tukang sapu. Aku juga berpikir begitu. Bagaimana kalau begini Wudong, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Kamu berlutut sekarang. Dan sujud ke kami, aku akan minta ayahku untuk mengatur posisi buat kamu. Bagaimana? Benar Wudong, coba minta saja. Minta saja. Kalau ayahnya bilang pekerjaanmu pasti akan ada. Cepat berlutut. Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi cepat. Karena perkataanmu itu. Aku rasa ayahmu mungkin akan dipecat hari ini. Apa maksudmu berhenti? Apa yang bisa saya bantu, Pak Direktur? Saya baru saja menjabat hari ini. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, semua urusan besar kecil di perusahaan tetap kamu yang tangani. Saya tidak akan ikut campur. Kedua, apakah kepala departemen personalia perusahaan ini bernama Wu? Ya, namanya Wu Kayo. Bagus, nanti sampaikan padanya. Besok tidak perlu datang lagi. Baik, Pak Direktur. Ayah, kalau ada orang bernama Wudong yang melamar di perusahaanmu, jangan biarkan dia lolos. Kenapa? Apa yang dia lakukan padamu? Paman, kami baru saja bertemu dengannya di lantai bawah. Jangan tanya betapa sombongnya dia. Dia bahkan baru saja mengutukmu. Benar ayah, dia baru saja mengutukmu. Bilang kamu hari ini akan dipecat bos. Apa ada hal seperti ini? Tunggu, aku akan telepon anak buahku. Bahkan kalau dia sudah diterima, aku akan mengusirnya. Paman, kamu memang hebat. Pak Wu, kamu mau mengusir siapa? Pak Su, angin apa yang membawa Anda ke sini? Silakan duduk, silakan duduk. Tidak perlu duduk. Saya datang untuk memberitahu Anda. Anda dipecat. Besok tidak perlu datang lagi. Apa Pak Su ini bagaimana bisa? Saya tidak tahu detailnya, saya hanya menyampaikan pendapat Ketua Dewan. Jika kalian tidak ada urusan lain, cepat berkemas dan pergi. Pak Su. Bisakah Anda membawa saya bertemu Ketua Dewan? Saya sudah bekerja di perusahaan ini begitu lama. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Saya rasa tidak ada kesalahpahaman. Kenapa dia datang? Wudong, bagaimana kamu bisa masuk? Pak Su, dia bukan orang perusahaan Anda. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya. Kurang ajar, jangan lancang terhadap Ketua Dewan. Patsu. Anda salah orang, bagaimana mungkin dia ketua dewan? Dia cuma orang miskin. Dulu, membelikan saya baju saja tidak mampu. Bagaimana mungkin dia ketua dewan? Mr. Wudong memang Ketua Dewan Grup Shengshi. Justru kalian berani lancang terhadap Ketua Dewan. Berkata kasar.
Satpam, usir mereka keluar. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Manajer Wu, Anda ingin tahu. Alasan Anda dipecat, saya akan memberitahu Anda. Karena anak Anda menghina saya. Wu Ziwan, bukankah tadi di bawah mengatai saya anjing? Lihat lagi. Siapa yang lebih mirip anjing? Anda. Anak kecil buta matamu. Bahkan Pak Wu Anda berani hina. Ayah saya benar-benar tidak tahu. Dia ketua Dewan Grup Shengxi. Wudong, kita berbaikannya. Saya tahu salah. Semua dia sebelumnya dia yang menipu saya. Dia bilang bisa baik sama aku. Aku salah, Wudong. Kita baikan lagi yuk. Kamu ini kalau bukan karena kamu, aku bisa berantem sama dia. Kamu pantas nggak sih? Wudong itu kan CEO dari grup Shengxi. Kamu juga pantas dibandingin sama dia? Wudong, aku. Jangan sentuh aku jijik. Keluarin mereka semua. Wudong. Kok kamu bisa gini sama aku? Aku pacarmu, Wudong. Pertemuan kali ini pertama-tama mau ngumumin satu hal. Mulai sekarang perusahaan Shengxi ganti nama jadi WS Jewelry. Tapi struktur karyawan gak berubah, kalian tetap fokus. Kerjain tugas masing-masing aja. Pak Direktur, ini laporan keuangan. Perusahaan kita tahun ini, silakan dilihat. Keuangan perusahaan emang lagi nggak bagus. Cuma di kuartal pertama aja udah rugi 30%. Kalian udah mikirin kesalahan sendiri belum? Pak Direktur, kami juga ada kesulitannya. Kita kan perusahaan giok. Yang paling penting itu bahan baku, yaitu giok berkualitas. Tapi pasar batu giok di kota kita dikuasai sama keluarga Yun dan Chu. Perusahaan kecil kayak kita susah banget dapat barang bagus. Masalah ini bisa aku selesain. Kamu siapin kerjaan, temenin aku dinas luar. Om, kalian pada ngapain sih? Ini aja nggak tahu? Hari ini keluarga Chu keluar dari pasar batu giok. Sedang banyak-banyak jual stok batu mentahnya. Semua pada nungguin buat cari untung. Kalau mau buruan aja ke sana. Keluarga Chu emang musuh bebuyutan. Pak Direktur, keluarga Chu itu emang suka jahat, nggak mungkin ngasih batu bagus untuk dijual acara jualan ini. Kayaknya cuma buat cari uang doang. Nggak juga, keluarga Chu masih punya batu bagus, cuma mereka sendiri nggak tahu aja. Yuk, kita temuin mereka. Kurasa keluarga Chu nggak ada niat baik. Udah ambil batu bagus semua ini, jelas-jelas ngejebak kita. Jangan bilang begitu. Keluarga Chu ini telah mendominasi industri batu giok selama ribuan tahun. Batu kasar yang terakumulasi ini tidak dapat dimuat di beberapa gudang. Ini adalah penjualan terburu-buru sekarang. Pasti aku belum punya waktu untuk melihat. Kita masih memiliki kesempatan. Hei, aku bilang jika kamu mau beli. Kami tidak mengharapkan Anda untuk melakukan bisnis. Mengapa orang ini seperti ini? Bicara kelas 1 sangat tidak menyenangkan. Berbicara dengan sangat buruk. Begitulah cara berbisnis. Meremas pasar batu giok. Hei, aku bilang. Berapa umurmu? Bos saya adalah ketua perhiasan Wu. Lihatlah batu asli Anda. Perhiasan Wu. Kalian layak melihatnya. Jangan lupa. Pameran Raja Batu. Tapi kalian keluarga Chu kalah dariku. Aku bilang kenapa dia begitu percaya diri. Ternyata dia yang memotong. Anak muda dari kaca kapas kepingan. Ada pertunjukan bagus di rumah Chu. Saya mengalami tunggul yang sulit. Ternyata kau sangat kuat. Yang lebih kuat masih di belakang. Aku bisa bilang. Saya melihat siapa yang berani membuat masalah. Chu Shao. Bukankah ini, Wudong, tetapi sebagian besar berakhir dengan kegagalan. Kenapa Yunsi tidak datang? Tidak, kau ditinggalkan oleh kaki Yun. Aku bilang orang ini habis oleh keluarga Yun. Hanya satu kaki terbuka seperti anjing. Cudi, jangan terlalu berlebihan. Aduh. Jangan marah, jangan marah. Hei, katakan sesuatu padamu.
Aku dan Yunsi akan bertunangan. Makan malam amal bulan depan. Tapi kau hanya bisa melihatnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku akan memberimu waktu berbulan-bulan. Sebulan kemudian aku akan membiarkan kalian keluar dari kota Wanghai. Itu terserah Anda. Wudong jangan berpikir. Untungnya aku menang sekali. Anggap dirimu penting. Sebenarnya aku kasih tahu. Waktu itu kamu beruntung. Setelah keluar dari keluarga Yun, lo nggak ada apa-apanya. Gak usah banyak bicara. Keluarga Chu kan jual batu mentah. Angkut semuanya. Kenapa? Batu-batu ini masih kurang buat lo pilih. Kurang. Batu-batu keluarga Chu aku mau lihat semua. Oke. Aku kasih lo lihat tapi lo harus bayar uang muka 10 juta dulu. Katanya lo udah jadi bos. Gak mungkin gak punya uang segitu kan? Baiklah. Mengian bayar. Presdir meskipun lo punya uang, nggak boleh dihabisin gitu aja mending lo pikir lagi. Tenang aja aku tahu apa yang aku lakukan. Oke, Bos Wu emang royal. Dengar nggak bos Wu kita? Mau batu-batu kita cepat angkut semua. Batu-batu kita keluarin semuanya ya Tuan Chu. Tuan Chu, barang-barang ini udah kita periksa. Pakai teknologi. Nggak mungkin bisa dijual. Bagus kali ini. Pasti bikin anak ini rugi besar. Bos Wu udah pilih belum? Aku ingetin lo. Batu-batu keluarga Chu nggak murah. Uang 10 juta lo nggak bakal cukup. Semua ini kita ambil semuanya. Bos Wu, lo serius nggak sih? Batu-batu ini totalnya 600 juta. Lo sanggup beli? Mengian bayar. Presdir kalau 600 juta habis. Perusahaan bakal bangkrut. anak muda aku saranin lo baik-baik. Jangan gegabah batu-batu keluarga Chu ini. Gak worth it. Ya bagaimana kalau kamu beli sebagian dulu, untung dulu baru beli lagi. Pergi sana pergi. Apa urusan kalian? Bos Wu kami kaya. Mau beli batu dari keluarga Chu kami. Ada apa? Benarkan Bos Wu? Ketua jangan terburu-buru. 600 juta itu semua uang perusahaan. Mengian bayar. Bantu saya transfer. 600 juta. Bos Wu hebat sekali. Karena kamu begitu cepat, maka keluarga Chu kami akan memberikanmu hadiah. Gratis cari master bantu kamu memotong ini bagaimana? Baik. Apakah perlu semuanya dibuka menurut saya? 600 juta ini semuanya sampah. Wudong, kamu benar-benar hebat. Membuang yang bagus mengambil yang jelek, membuang yang bagus mengambil Kamu yang jelek, yang membuang saya yang bagus. Maksud. Jangan banyak bicara, cepat potong. Potong. Naik, benar-benar ada barang. Hanya keberuntungan. Anak ini tidak pernah kekurangan keberuntungan. Benar-benar keluar ternyata. Ketua, apa yang Anda katakan benar. Cepat, batu asli 600 juta ini semua dipotong. Barang keluar lagi masih jenis es. Harganya jutaan. Yang ini juga keluar. Masih jenis es tinggi harganya ratusan juta. Yang ini juga hijau. Sangat hebat. Pantas saja pemenang pameran batu kali ini, keluarga Chu rugi besar. Saya sarankan jangan dilihat lagi, agar nanti tidak terkena serangan jantung.
Kamu sebenarnya bagaimana? Bukankah kamu bilang batu asli yang tersisa semuanya sampah? Tidak mungkin saya tidak tahu. Sudah diperiksa lelang hidup. Bodoh, cepat cari orang. Potong semua batu asli yang tersisa, saya sarankan kamu. Jangan buang tenaga yang tersisa. Benar-benar sampah. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Cepat potong untuk saya. Pak, batu mentah senilai 600 juta ini. Sudah habis terjual semua. Batu-batu ini minimal bernilai 5 miliar. Seumur hidupku belum pernah melihat giok sebanyak ini. Pak, kamu memang hebat. Direktur, kamu luar biasa. Aku kira kita akan bangkrut. Ini semua berkat yang Master Chu kita. Dia menyisakan limbah untuk dirinya sendiri dan memberikan batu yang bisa dijual kepada kita. Pengusaha yang berbudi luhur. Jangan terlalu sombong. Giok yang kubuka pasti lebih banyak dari milikmu, direktur. Batu yang kita potong semuanya kosong. Direktur, kali ini perusahaan kita untung besar. Setelah diproses, giok itu terjual dengan harga 8 miliar. Pesanan dari berbagai pihak membanjiri email perusahaan kita. Selama ini kalian sudah bekerja keras, tapi bulan depan, kalian tidak boleh lengah. Target kita adalah menembus 10 miliar. Nanti bonus semua orang akan digandakan. Direktur, keluarga Chu yang menjengkelkan itu. Kali ini mereka merugi besar, mereka akan benar-benar keluar dari pasar giok. Rebut semua bagian mereka. Aku ingin pasar giok di kota Wanghai. Hanya tersisa Wu Group dan keluarga Yun. Baik, direktur. Kalian dengar belum, baru-baru ini ada perusahaan giok yang berkembang sangat cepat hanya dalam waktu sebulan. Sudah tumbuh menjadi perusahaan bernilai 10 miliar. Seimbang dengan keluarga Yun. Yang kamu maksud adalah Wu Jewelry, kan? Perusahaan ini memang luar biasa. Dalam sebulan bisa mendapatkan pesanan senilai 10 miliar. Aku ingin bekerja sama dengan mereka tapi tidak memenuhi syarat. Wu Jewelry ini. Siapa sebenarnya bos di belakang layar? Bos mereka sangat misterius. Aku pernah pergi ke perusahaan mereka untuk meminta bertemu. Menunggu lama tapi akhirnya tidak bertemu juga. Dalam sebulan bisa sebesar ini, sebesar ini. Pasti ada dukungan dari keluarga besar. Keluarga Chu sudah keluar dari pasar giok. Keluarga Yun juga tidak mungkin, siapa lagi? Kalian masih ingat tidak di pameran Raja Batu dulu? Ada pemuda yang mulai menonjol. Orang itu memang punya pandangan yang tajam. Tapi dia terlalu muda. Seorang bisa menghasilkan ratusan miliar dalam sebulan tidak mungkin. Tidak tahu apakah dia akan datang ke pesta malam ini. Saya sudah lama ingin bertemu dengannya, hahaha. Master Fang, haha, Anda juga datang ya. Senang bertemu dengan Anda. Bos Chu terlalu sopan, haha. Hari ini saya datang untuk melihat lelang. Saya harap keluarga Chu malam ini akan menshare koleksi yang bisa membuat saya terkejut. Pasti anak saya itu. Untuk lelang ini. Sudah mempersiapkannya lama, percayalah. Pasti akan membuat Master Fang puas. Master Fang, malam ini ada kabar gembira. Keluarga Yun dan Chu, setelah lelang selesai, akan mengumumkan kabar pernikahan. Mohon Master Fang menjadi saksi, baiklah. Anak Yunsi, saya melihatnya tumbuh besar sekejap mata. Dia sudah akan menikah, hahaha. Para tamu, lelang amal kami segera akan dimulai, silakan. Hahaha. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertama. Lelang amal. Semua koleksi lelang kali ini disumbangkan oleh para peserta kami. Hasil lelang kali ini akan disumbangkan ke proyek harapan. Yunsi, malam ini saya pasti akan menikahimu di depan semua orang. Wudong, saya percaya padamu. Tapi keluarga Chu dan ayah saya. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan siapapun menghalangi kita. Lelang kami resmi dimulai. Koleksi pertama adalah dari Tuan Wudong. Sebuah pipa rokok. Wudong. Sebuah pipa rokok bisa jadi koleksi. Apakah kamu mengambilnya dari tong sampah? Atau kamu sama sekali tidak menganggap pesta lelang amal malam ini sebagai hal yang serius? Benar-benar tidak bisa diharapkan. Ikut pesta amal bahkan tidak bisa membawa sesuatu yang layak, katamu. Bagaimana mungkin aku menyerahkan putriku kepada orang seperti ini? Ayah mertua, tenang saja. Koleksiku itu pasti akan mencuri perhatian semua orang. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti ada barang palsu lagi. Memalukan dirimu sendiri. Kamu. Nak, kamu masih ingin cari masalah ya? Hanya sedikit nasihat, Tuan Chu. Tidak perlu marah.
Aku ingin melihat. Bagaimana pipa rokokmu yang jelek ini? Bisa dijual berapa harganya? Meskipun tidak terlihat istimewa tapi percayalah di sini, masih banyak penggemar rokok. Pipa rokok ini masih ada gunanya jika dibeli. Harga awal 300 yuan. Hahaha. Pipa rokoknya terlihat bagus, aku tawar 500. Untuk amal aku tawar 1000. Wudong Haudong. Kamu ini sedang apa? Aku pikir koleksimu akan ada sesuatu. Tapi ternyata bahkan tidak sampai 10.000. MC cepat bawa koleksi berikutnya. Jangan buang waktu, oke? 1000 sekali. Tunggu. Master Fang, Anda adalah ahli di bidang penilaian barang antik. Xiao Reng yang sangat dihormati. Apakah Anda punya saran untuk lelang kami? Ada petunjuk apa? Master Fang, Anda melihat apa? Apakah pipa rokoknya itu? Sama sekali tidak bisa digunakan. Adalah produk palsu. Pipa rokok ini bagian mulutnya terbuat dari giok hetian kualitas terbaik. Dipahat dengan indah batangnya. Terbuat dari kayu cendana merah kualitas tinggi. Hanya 2 hal ini saja. Sudah bernilai jutaan. Master Fang, Anda tidak bercandakan. Bagaimana mungkin ini terlihat seperti bahan biasa? Benar. Karena pemiliknya terlalu sering menggunakannya. Sehingga menimbulkan beberapa kerusakan. Tapi justru keausan ini yang membuatnya lebih berharga. Master Fang, APA maksud karena pemiliknya memiliki latar belakang yang luar biasa. Zhang Shaoshuai dari Timur Laut. Sangat kecanduan merokok. Pipa ini yang selalu menemani dia. Melalui berbagai pertempuran. Jadi, ini bukan pipa biasa. Ini adalah artefak budaya. Harta karun pribadi Zhang Shaoshuai sangat berharga. Artifak ini tak ternilai harganya, saya tawar 50 juta. Ada yang lebih tinggi. 50 juta sekali. Saya tawar 100 juta Master Fang. Anda tidak tahu. Vas Langcai ini pernah diberikan oleh Gubernur Liang Guang kepada bangsawan Prancis Baron Fedeba. Kemudian disimpan di Museum Louvre. Dan keluarga kami sebagai patriot tidak bisa membiarkan harta negara mengalir ke luar negeri. Karena itu, keluarga kami menghabiskan 500 juta untuk membawa pulang harta negara ini dan menyumbangkan vas Langcai ini ke lelang amal kita. Bagus, sangat bagus. Tuan Chu, kami mendukung Anda. Keluarga Chu benar-benar mengagumkan. Wudong, bagaimana? Pipa jelekmu itu mana mungkin lebih mahal dari vas Langcai saya. Apa menyerah? Cerita yang bagus. Tuan Chu suka sekali bercerita. Kenapa tidak menulis novel saja? Apa maksudmu? Karena vas ini palsu. Kamu ngawur. Kamu cuma iri barang saya lebih bagus. Sobat Wudong, lihat lagi baik-baik. Vas Langcai ini benar-benar menggunakan teknik Jing Thailand. Bahkan Master Fang mengatakan begitu. Apalagi yang bisa kamu katakan? Ini memang produk Jing Thailand. Tapi bukan dari zaman Ming. Melainkan dari bengkel rakyat zaman Qing, replika buatan Lao Tianli. Benar atau tidak, lihat saja. Master Fang, warna di sini dibuat dari batu giok kualitas terbaik, benar kan? Ya, benar. Batu giok kualitas terbaik itu sangat berharga. Tunggu. Batu giok seperti ini baru ada setelah era Qianlong. Bukan ini. Saudara Wudong, kamu benar. Vas Langcai ini pasti bukan dari dinasti Ming. Keluarga Chu berani menjual barang palsu. Keluarga Chu menghabiskan 500 juta ternyata membeli barang palsu. Sungguh bodoh menurutku. Tidak ada urusan membeli harta nasional. Semua itu hanya omong kosong dari keluarga Chu, sungguh memalukan. Bahkan membawa replika ke lelang amal. Kalau ada lagi, batalkan hak masuk keluarga Chu. Sialan, sungguh sial. Kamu sudah lebih baik. Wudong.
Jangan terlalu senang dulu. Aku sebentar lagi akan bertunangan dengan Nona Yunsi. Malam ini, Yunsi akan muncul di tempat tidurku dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Mimpi kamu. Sesi lelang amal selesai. Meskipun ada sedikit kejadian, tapi tetap terima kasih atas kebaikan kalian. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan semua pindah ke ruang pesta. Maaf sekali semuanya. Kejadian hari ini. Semua karena kesalahan penilaianku membeli replika. Membuat kalian tertawa. Tapi hari ini aku punya hal penting yang ingin kumumkan. Aku cudi akan di hadapan semua tamu menikahi Nona Yunsi. Keluarga Chu memberikan mahar. Uang tunai 99 juta. 99 batang emas. 1 mobil Ferrari. 1 villa di Gunung Piun. Menikahi Nona Yunsi. Keluarga Chu tetap kuat. Persatuan kuat antara keluarga Yun dan Chu. Tampaknya pasar barang antik di kota kita akan segera dikuasai. Nona Yunsi, maukah kamu menikah denganku? Yunsi cepat-cepat katakan ya. Hebatnya keluarga Chu hanya memberikan mas kawin sedikit. Sudah mau menikahi Nona Yunsi. Kamu bilang apa? Mas kawin keluarga Chu yang bernilai miliaran. Kamu bilang sedikit. Mari aku lihat. Apa modalmu? Tuan Yun ini adalah mas kawin dari bos kami. Gila, hanya sebuah amplop. Sudah mau menikahi Nona Yunsi. Isi amplop ini bukan surat cinta kan? Tipu muslihat seperti ini tidak akan berhasil. Wudong memang ahli dalam menilai barang antik. Tapi soal modal, masih jauh di bawah keluarga Chu. Hahaha. Wudong, kamu benar-benar sudah kehabisan akal. Sudah tidak punya cara lagi. Maka lihatlah baik-baik. Bagaimana aku akan membawa wanita yang paling kamu cintai pulang ke rumah. Wudong, kamu sedang menghina aku. Menghina putriku. Semuanya jangan buru-buru. Paman Yun buka suratnya dan lihat. Surat pengalihan saham bernilai ratusan miliar. Kamu adalah bos dari perhiasan Wu. Yunsi. Aku bersedia memberikan saham ratusan miliar sebagai mas kawin. Untuk menikahimu. Yo Meizhu. Kamu mau putus denganku karena dia. Memangnya kenapa? Tuan Hao lebih tampan darimu, lebih kaya darimu dan aku hamil anaknya. Kamu sudah lama mengkhianatiku. Apa urusanmu? Aku sudah bersusah payah merawatmu selama setahun. Beri hemat untuk membelikanmu rumah dan pakaian. Melayanimu kapan saja dan di mana saja. Kamu memperlakukan saya seperti ini. Kamu si miskin, gaji setahunmu tidak sebanding dengan 1 tas yang dibelikan tuanmu untukku. Lihat dulu diri sendiri. Apakah kamu pantas? Pengemis bau, cepat pergi. Jangan ganggu tidurku. Kamu. Kamu berani memukul saya. Lihat dulu ini di mana. Kalau tidak pergi, aku patahkan kakimu. Cepat pergi, kamu bau miskin. Jangan sampai mengganggu saya dan bayi saya. Yo Meizhu. Kamu pasti akan menyesal. Tolong. Kamu. Malam-malam tidak tidur kamu ngapain? Berani ganggu urusanku, aku bunuh kamu. Kamu baik-baik saja. Baik, saya hanya sedikit kaget. Ayo pergi. Baik.
cepat bangun. Kenapa kamu bawa saya ke sini? Bukan kamu yang bilang cari sensasi cepat-cepat. Ikut dong ge berpetualang. Teman-teman, hari ini kita live outdoor. Ayo mulai live malam ini. Teman-teman, hari ini host akan menunjukkan pemandangan di puncak utara kita bagaimana. Hey teman-teman, kalau suka, tekan tombol follow. Yang punya memberikan hadiah untuk host tidak punya apa-apa. Dongge juga tidak pilih-pilih, cukup like saja. Jujur saja Dongge. Sudah makan mie instan selama 3 hari. Benar-benar hampir mati kelaparan, tidak ada nutrisi. Teman-teman, jujur saja. Uang Dongge semuanya untuk istri. Persiapan beli tas untuk istri tahu kan? Ini tidak bohong, pasti ada. Mari lihat fotonya. Bagaimana bisa lihat jelas, cantik kan? Main-main sama kamu. Tentu ada teman kamu masih tidak percaya. Hey, lain kali ada kesempatan biar istri saya datang ke live. Kita live bareng, oke, cepat lepas baju. Ah, nanti ada orang. Ada orang lebih baik kan? Seru banget, cepat. Zhou Meizhu, kalian ini ngapain sih? Kamu siapa sih? Aku pacarnya, aku siapa lagi? Bukan Zuan, jangan salah paham. Dia bukan pacarku. Dia itu yang aku ceritain ke kamu waktu itu, si tukang ngejilat. Jijik banget tuh orang. Oh, tukang ngejilat ya, tukang ngejilat. Zhou Meizhu. Aku tiap hari kerja keras siaran 12 jam. Hemat-hemat beliin kamu tas, aku tukang ngejilat kamu. Iya, kamu yang aku maksud. Zuan, jangan salah paham ya. Aku kasih tahu ya, orang kayak gini banyak banget di mana-mana. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Di hatiku, cuma kamu yang aku cinta. Meizhu, kita udah 3 tahun bareng. Kamu mau putus sama aku cuma karena dia. Terus kenapa Zuan jauh lebih baik dari kamu? Lebih kaya, lebih ganteng, lebih ngerti romantis. Kamu bisa apa sih? Sayang, jangan banyak omong sama dia. Kita cari tempat lain buat bersenang-senang. Gua bunuh lu. Kamu berani mukulin gua? Anak kecil. Hari ini kamu makan ludah gua ini. Gua bikin kamu mati dengan cepat, kalau enggak, gua pukul kamu sampai mati. Cepat makan, ah. Kamu berani gigit gua? Gua bikin kamu gigit gua. Sayang, ayo. Cari tempat lain terus bersenang-senang. Ayo. Udah hampir cukup uangnya buat beliin Meizhu HP baru. Meizhu, kamu datang. Jangan sentuh aku, tukang bangunan bau. Meizhu, kamu ngomong apa sih? Gua kerja keras cari uang buat kamu. Wudong, gua udah muak sama kamu si miskin. Gua mau putus sama kamu. Kenapa sih gua tiap hari hemat-hemat? Beliin kamu baju, beliin kamu tas, kenapa mau putus? Pacarku jijik banget. Meizhu, kamu masih di sini. Buat apa ngomong sama si miskin ini? Ayo pergi. Makan enak sama suami. Lihat deh penampilannya yang melarat. Sudah kubilang putus tapi dia masih nempel terus. Jijik banget. Emang iya? Zhou Meizhu, kita sudah 3 tahun bersama. Kenapa kamu mengkhianati aku, emang kenapa? Zuan, dia jauh lebih baik darimu. Dia belikan aku kalung dan tas model terbaru. Bersama dia aku baru tahu apa itu laki-laki sejati. Enggak kayak kamu cuma pecundang. Pekerja kasar. Nih 1000, jangan keterlaluan. Cepat ambil. 1000 yuan. Cukup buat kamu kerja sebulan ya. Lihat deh dia sekarang kayak anjing. Dia bahkan lebih buruk dari anjing. Haha. Berani kamu mukul aku? Aku bunuh kamu, tahu aku siapa berani mukul aku? Mau aku maafin kamu gak masalah.
Sekarang jilat sepatuku sampai bersih, aku maafin kamu. Cepat jilat. Berani kamu gigit aku. Aku suruh kamu gigit aku. Makan enak yuk. Apaan sih?